Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang siklus pengolahan data. Salah satu fungsi sistem informasi akuntansi adalah mengubah data menjadi informasi. Secara umum, terdapat dua sistem yang mengolah data menjadi informasi atau sistem yang dapat memproses transaksi, yaitu yang pertama sistem manual. Dalam sistem ini, data transaksi dicatat ke dalam jurnal umum dan diposting ke buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Kedua, sistem berbasis komputer. Dalam sistem ini, data transaksi dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Siklus pengolahan data adalah input data, penyimpanan data, dan pengolahan data yang dilakukan untuk menghasilkan output informasi yang berarti dan relevan. Selanjutnya ada 4 tahap dalam siklus pengolahan data. Pertama, input data atau masukan. Kedua, penyimpanan data. Ketiga, pengolahan data. Dan keempat, output informasi atau keluaran. Baiklah, kita akan membahas tahap pertama dalam siklus pengolahan data, yaitu input data. Input data dapat dilakukan dalam 3 langkah. Pertama, mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data tersebut dipengaruhi oleh aktivitas tertentu. Data harus dikumpulkan dari setiap aktivitas yang menarik, dari sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan dari orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Langkah kedua, memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Dan langkah ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui dan memverifikasi transaksi. Persetujuan dan verifikasi bisa dilakukan dengan mengkonfirmasi melalui pihak ketiga. Contohnya menghubungi pemasok untuk memastikan terjadinya transaksi pembelian bahan baku atau persediaan barang secara kredit. Sebagian besar perusahaan menggunakan beberapa sumber dalam mengumpulkan data mengenai aktivitas dan proses bisnis, di antaranya dokumen sumber, dokumen turnaround, dan otomatisasi data sumber. Dokumen sumber adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumbernya ketika transaksi terjadi. Contohnya pesanan pembelian, pesanan penjualan, dan kartu jam kerja. Selanjutnya, dokumen turnaround adalah catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan ke sistem sebagai input. Contohnya tagihan listrik, air, dan telepon, dan tagihan internet atau Wi-Fi. Berikutnya, otomatisasi data sumber adalah pengumpulan data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Contohnya ATM, pemindai point of sales pada toko retail saat terjadinya transaksi penjualan, dan pemindai barcode barang. Berikut ini beberapa contoh dokumen dalam siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus sumber daya manusia. Contohnya, aktivitas mengambil pesanan pelanggan pada siklus pendapatan menghasilkan dokumen berupa pesanan penjualan atau sales order. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tahap kedua dalam siklus pengolahan data, yaitu penyimpanan data. Perusahaan harus siap dan bisa mengakses data agar data tersebut berfungsi. Sedangkan akuntan harus memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Contohnya, seorang akuntan harus bisa mengoperasikan software akuntansi seperti Zahir, Mayop, atau Accurate. Sama seperti sistem manual, sistem informasi akuntansi berbasis komputer dapat menyimpan data dalam jurnal umum, jurnal khusus, buku besar umum, dan buku besar pembantu. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin. Contoh pembayaran atas pinjaman dan penyesuaian akhir periode. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi yang berulang.
Jurnal khusus terdiri dari jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit, jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit, jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber, dan jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pembayaran kas untuk segala jenis pengeluaran. Selanjutnya, buku besar umum adalah buku besar yang berisi ringkasan level data untuk setiap akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat data secara detail dari akun buku besar umum seperti piutang, utang, dan persediaan. Buku besar pembantu piutang untuk mencatat transaksi piutang pelanggan dan buku besar pembantu utang untuk mencatat transaksi utang kepada pemasok. Data dalam buku besar dapat disusun dengan menggunakan teknik pengodean. Dan untuk menilai keakuratan dan validitas posting buku besar, kita dapat menggunakan jejak audit. Pengodean atau yang dikenal dengan istilah coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item atau barang untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Jadi, pengodean dilakukan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Sedangkan jejak audit adalah jalur yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output atau sebaliknya. Ada 4 tipe kode, diantaranya 1 kode urutan, yaitu item atau barang yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Contohnya kode 111 untuk kas, kode 112 untuk piutang dagang, kode 113 untuk persediaan. Kedua, kode blok, yaitu blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Contoh kode 111 sampai dengan 115 menunjukkan kelompok aset lancar. Atau contoh lainnya, kode 100 sekian-sekian sampai dengan 199 sekian-sekian adalah kode untuk produk kompor. Dan kode 200 sekian-sekian sampai dengan 299 sekian-sekian adalah kode untuk produk kulkas. Ketiga, kode grup adalah 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Contohnya kode 24122203. Posisi digit 1 sampai dengan 2, yaitu angka 24, menunjukkan lini produk atau jenis produk, ukuran, dan corak dari produk tersebut, misalnya notebook atau laptop. Berikutnya posisi digit 3, yaitu angka 1, menunjukkan warna produk, misalnya warna hitam. Selanjutnya, posisi digit 4 sampai dengan 5 menunjukkan tahun pembuatan produk, contohnya 22, dibuat pada tahun 2022. Dan posisi digit 6 sampai dengan 7 menunjukkan fitur opsional yang tersedia dari produk tersebut. Keempat, kode mnemonik merupakan huruf atau angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Contohnya wash G02. Wash merepresentasikan washing machine atau mesin cuci, G merepresentasikan grey atau warna abu-abu, dan 02 merepresentasikan ukuran dari produk tersebut.